mendengar suara wanita menangis. Makin lama, makin kencang. Ma, coba dengerin deh, ada yang nangis. Ini tetangga kayaknya. Coba tanyain Ma, kenapa gitu. Nah guys, selamat datang di channel ini. Di segmen ini gue mau ngebawain kisah horor lagi gitu. Oh ya guys, di sini buat kalian tolong bantu aku subscribe channel ini biar sampai ke 500 subscriber sampai akhir tahun ini. Semoga aja target gue ini kesampaian guys. Di sini gue udah mau serius gitu bikin konten YouTube. Semoga aja gue bisa konsisten dan enggak dihantui oleh rasa malas. Oke, lanjut aja kita ke pembahasannya. Kisah ini dialami oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Angel gitu. Nah, dia ini sering mengalami kejadian horor di dalam rumahnya. Jadi, rumah yang sekarang ditempati oleh kedua orang tuanya, dulunya itu adalah rumah tetangga yang sudah lama kosong karena pemiliknya meninggal dunia dan anak-anaknya ini pindah tinggal ke Jakarta. Nah, singkat cerita neneknya ini membeli rumah tersebut dari ahli warisnya. Karena banyak bocor sana-sini dan kayu-kayu yang sudah rapuh, akhirnya rumah itu hanya dijadikan gudang tempat penyimpanan barang-barang dagangan milik neneknya. Ya, dulu neneknya ini buka usaha warung sekaligus jadi agen untuk warung-warung kecil gitu. Nah, beberapa tahun kemudian nenek ini meminta orang tua dia untuk merenovasi dan menempati rumah tersebut. Nah, setelah selesai renov pada awal tahun 2008, mereka sekeluarga, bapak, mama, Angel, dan adiknya ini pindah ke rumah itu. Kira-kira begini denahnya. Nah, setelah mereka pindah, banyak sekali kejadian horor yang mereka alami di rumah tersebut. Kita mulai dari kejadian pertama. Nah, kejadian pertama ini, tiap malam tertentu itu selalu tercium wangi bunga melati dan bunga kenongo. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang mencium wanginya, pasti mereka langsung nyeletuk itu. Nyium wangi nggak? Semua mengangguk dan bapak selalu jawab, ini pasti ada orang yang lewat. Bapaknya di sini mengisyaratkan kalau yang lewat itu bukanlah orang, tapi kalian tahulah. Lanjut kita ke kejadian kedua. Kejadian kedua ini di area dapur sampai kamar mandi. Sering terlihat bayangan hitam tinggi berseliweran. Kadang arahnya dari dapur ke kamar mandi, kadang sebaliknya gitu. Nah, anggota keluarga ini semuanya pernah mengalami, tapi mereka ini masih fine-fine aja. Karena mereka pikir selama mereka tidak mengganggu satu sama lain, ya masing-masing aja gitu. Mereka dengan dunia mereka, dan kita dengan dunia kita. Dan kita lanjut ke kejadian ketiga. Kejadian ketiga ini terjadi pada pertengahan 2011. Ada tetangga sebelah rumahnya ini meninggal karena bunuh diri. Malam setelah pemakamannya, bapak dan mama ini terbangun dari tidur mereka karena dikejutkan dengan suara orang lari-larian dari atas atap rumah mereka. Rumahnya ini memang kombinasi dari beton dan genteng gitu. Jelas ini bukan suara kucing atau tikus. Ini suara orang lari-larian. Mereka mendengar suara itu cukup lama, hingga akhirnya bapak ini kesal dengan suara tersebut karena sangat mengganggu. Lagi pula siapa juga yang tengah malam iseng lari-lari di atap rumah orang gitu. Spontan bapaknya ini mengambil karpet dan menggebraknya ke arah atap sambil memaki dengan kata umpatan kasar. Turun lo monyet, gangguin kita tidur aja gitu, kata si bapaknya ini gitu. Nah, setelah itu suara tersebut langsung hilang. Seketika suasana berubah menjadi sunyi dan senyap. Kita lanjut ke kejadian keempat. Pernah suatu malam, bapak dan mamanya ini kebangun karena mendengar suara keran air di kamar mandi yang menyala dan toren air yang terdengar seperti penuh banjir dengan air gitu. Nah, setelah dicek, suaranya ini menghilang dan ternyata sama sekali tidak ada yang menyalakan keran, bahkan air pun tidak mengalir setetes pun. Aneh bukan? Kita ke kejadian kelima. Ini kejadiannya sekitar tahun 2012. Mamanya ini membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya dan alhamdulillahnya ini rame gitu. Nah, di depan rumahnya ini terdapat pohon jambu air yang bapak tanam
yang tingginya ini baru sepaha orang dewasa gitu. Dan di sekelilingnya ini ada batu-batu yang ditempatkan di sana supaya bagus, kata si bapaknya itu. Nah, pagi itu ia ini berinisiatif untuk memberinya pupuk organik. Saat mengangkat batu-batu yang ada di sekeliling pohon itu, alangkah terkejutnya bapak saat menemukan benda kecil yang terbungkus kain kafan mirip seperti pocong. Iya, pocong. Setelah itu, mereka langsung memanggil orang yang paham terkait hal semacam itu. Sebut saja namanya Bu E gitu. Nah, Bu E ini membuka kain kafan yang membungkus benda tersebut. Ternyata isi botol tersebut adalah kaca bekas minuman Krating Deng yang di dalamnya itu ada tanah. Nah, kata Ibu E, tanah itu diduga tanah kuburan dan sengaja ada orang yang menaruhnya di situ agar usaha mama ini sepi gitu. Siangnya Bu E ini meminta mereka untuk menghanyutkan benda itu ke sungai. Pada maghribnya, Angel ini yang tengah diam di depan rumahnya ini mendengar suara wanita menangis. Makin lama makin kencang karena Angel ini mengira tetangga dia yang menangis gitu. "Mah, coba dengerin deh, ada yang nangis. Ini tetangga kayaknya. Coba tanyain mah kenapa gitu." Tapi mama dan yang lainnya ini tidak mendengar, hanya dia saja yang mendengar gitu. Sangat aneh. Padahal suara tangisan itu sangat kencang. Bagaimana bisa hanya si Angel ini yang mendengarnya gitu. Nah, besok paginya mamanya ini tanya ke tetangga dia, "Semalam apa ada yang menangis gitu?" Jawaban tetangga dia adalah tidak, dan ia pun tidak mendengar suara tangisan. Nah, mama ini lalu cerita ke Ibu E tadi, dan Bu E ini bilang yang nangis itu adalah penghuni benda yang mirip pocong tadi. Dia nggak terima dibuang ke sungai. Kita lanjut ke kejadian ke-6. Kejadian ini tahun 2015. Mamanya ini masih menjalankan usahanya di depan rumahnya gitu. Waktu itu menjelang lebaran, biasanya kan mamanya ini bagi-bagi THR kepada pelanggannya gitu. Ada satu pelanggan yang mamanya ini kasih 2 lusin piring. Namanya itu Ibu R gitu. Tapi selang beberapa hari, Bu R ini mengembalikan piring itu ke mamanya dan meminta diganti dengan barang THR yang lain. Alasannya, Bu R ini bilang piring yang mama kasih itu pecah. Tiba-tiba mamanya ini awalnya berpikir mungkin kualitasnya jelek, jadi sisa piring yang tadi pecah itu ditarik kembali dan akan digantikan dengan barang lain gitu. Nah, piring-piring tersebut disusun dan disimpan di atas meja dapur. Setelah maghrib, mereka dikejutkan dengan suara barang pecah. Ya, itu piring tersebut. Dan yang anehnya ini adalah pecahnya itu pecah sendiri guys, lebih tepatnya melayang lalu meledak dan hancur berkeping-keping mental sana sini. Bahkan mereka yang melihat kejadian tersebut terkejut dan langsung dibuat melongo dan mencoba menghindari agar tidak terkena pecahan dari piring tersebut. Nah, bagaimana bisa piring tiba-tiba melayang dan meledak sendirinya? Ini sudah tidak masuk akal gitu. Mereka tanya mulai dari Pak Ustadz, Pak Kiai, sampai orang pintar, dan benar saja dugaan mereka. Lagi-lagi ada orang yang tidak suka dengan keluarga mereka, termasuk si usahanya si mama ini. Kejadian ke-7. Kita ke kejadian ke-7. Kejadian ke-7 ini sekitar beberapa tahun yang lalu. Kejadian ini dialami oleh adiknya jam 2 dini hari gitu. Adiknya ini tidak bisa tidur. Nah, kebetulan posisi kamarnya itu ada di kamar 3. Dia mendengar suara berisik seperti banyak orang yang mengobrol di belakang rumahnya gitu. Padahal belakang rumahnya ini adalah kebun gitu. Mana ada orang yang ngobrol jam segitu gitu di kebun gitu. Nah, tanpa pikir negatif, adiknya ini ke belakang dan berniat menegur orang-orang itu agar tidak berisik gitu. Nah, sesampainya di belakang, ada yang mentertawakan adiknya dari atas pohon. Tidak lain tidak bukan adalah Mbak Kunti. Sontak adiknya langsung lari ke depan rumah karena ketakutan. Nah, ini kejadian terakhir. Kejadian terakhir ini adalah sekitar ada 3 orang yang datang bertamu ke rumahnya dan bilang kalau rumahnya ini ada penjaganya gitu. Katanya macan goib. Dari ketiga orang itu bahkan tidak saling kenal satu sama lain. Tetapi argumen mereka ini sama kalau rumahnya ini ada penjaganya dengan wujud macan. Oke, cukup sekian dari cerita gue kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman kejadian horor gitu, kalian bisa DM di Instagram gue @mr.akfras.
Oh ya, cukup sekian dari gue. Semoga video ini menghibur kalian dan kalian senang gitu. Dan, oke, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan goodbye.